Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai', la ilaha illallah yabqa wa yafna kulla syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alif baina qulubi ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabarrukan wa tayammunan qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Shadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Nini-nini tiang, mami-mami tiang, para pengelingsir, para sesepuh agama, sesepuh masyarakat, guru-guru tiang, alhamdulillah juga pada malam hari ini banyak di antara beliau yang hadir. Ada guru tiang Al-Ustaz Haji Abdul Ghafur, begitu pula Yahanda guru tiang Al-Ustaz Haji Zainal Muttaqin, dan tentu pelunggu semua orang tua tiang. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua diberikan panjang umur oleh Allah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, membimbing kita, mendoakan kita untuk menunaikan seluruh amanah-amanah perjuangan. Sanak-sanak tiang, bapak-bapak kepala kewilayahan, bapak kepala wilayah Tojang Bedeng sebagai sahibul bait, ataupun sanak tiang bapak kepala wilayah Dasantren, dan mungkin juga ada pelungguh bapak-bapak kepala kewilayahan yang kesemuanya tiang hormati, seluruh tamu undangan, jamaah pengajian Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, muslimin muslimat rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tiada terhingga. Pertama-tama tiang ajak pelunggu sami untuk sebanyak-banyaknya kita panjatkan, memuji kebesaran dan keagungan Allah yang masih memberikan kita karunia umur dan kesehatan, dan banyak lagi karunia-karunia yang lain, yang dengan sebab itu pelunggu sami tiang pulih rauh berkesempatan hadir berijtima di musalla kita ini, musalla al-islah yarnanda musalla al-islah, dalam rangka kita memperingati kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga selalu kita bacakan sebagai bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
teriring harapan dan doa. Mudah-mudahan dengan selalu bersolawat kepada baginda Nabi akan mengalir terus menerus keberkahan-keberkahan dari baginda Nabi untuk kita semua, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh pendirian di dalam mengamalkan dan mempertahankan seluruh ajaran-ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di akhirat kelak mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi masuk surga bighairi hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Nini-nini tiang, mami-mami tiang, seluruh tamu undangan jamaah pengajian maulid rahimani wa iyyakumullah wa hafizani wa iyyakumullah. Ada beberapa niatan-niatan baik yang ada di hati tiang pelungguh di setiap kita berkumpul merayakan kelahiran Nabi yang kita sebut dengan perayaan Maulid niki. Apa niatan-niatan baik itu? Yang pertama, niat yang pelungguh berkumpul merayakan Maulid adalah ittiba kepada sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan ittiba, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian? Kita bermaulid, tujuan kita untuk ittiba, artinya mengikuti salah satu di antara sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jari angkuntai kumpul kelem niki ngaraang maulid, sebagaimana juga yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin di beberapa tempat. Ini sesungguhnya mengikuti salah satu sunnah Nabi. Kumbena ampuk tiang matur ngenang ngikutin sunnah Nabi karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu ketika hayat juga sering memperingati kelahiran beliau. Cuman cara Nabi merayakan kelahiran beliau beda dengan cara tiang pelunggu sebagai umat Nabi merayakan kelahiran beliau. Kalau Nabi dulu sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis Muslim, merayakan kelahiran beliau itu dengan melakukan puasa sunat setiap hari Senin. Nabi melakukan puasa sunat tiap hari Senin, ya daulah nenak sahabat, lalu kemudian sahabat menyaksikan Nabi. Lalu ada pertanyaan di hati sahabat, kenapa setiap hari Senin baginda Nabi puasa? Lalu kemudian bertanyalah sahabat kepada baginda Nabi, ada apa dengan hari Senin? Demen dan ketuanin baginda Nabi lek sahabat kumbena ke bilang jelo Senin da jalanang puasa sunat. Jawaban yang disampaikan Nabi cukup singkat. Apa jawaban Nabi ketika ditanya sebab beliau melakukan puasa sunat hari Senin? Nabi menjawab dengan jawaban li'anna fihi ulidtu. Aku berpuasa setiap hari Senin karena jelo Senin nono tolanku lahir, jelo Senin nono tolanku pranaka. Jadi sangat soreh hadis ini bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Alasan Nabi berpuasa itu karena Nabi merayakan maulid. Jadi kalau ada orang yang berpendapat maulid itu bid'ah, tidak ada di zaman Nabi, menurut tiang pendapat itu sangat keliru dan salah. Wallahu a'lamu bishawab. Apakah yang bersangkutan belum menemukan hadis ini atau bagaimana? Ada yang tidak mau merayakan maulid, ya silahkan tidak usah maulid. Tetapi yang tidak mau melakukan maulid, jangan suka mengganggu atau jangan suka mengusik yang melakukan maulid. Marabasanta anti-ang diri. Kami merayakan maulid karena kami yakin maulid itu sunnah Nabi. Ada saudara-saudara kita yang mengatakan maulid itu tidak ada, wah kape maulid nundara dengan sili. Yang penting saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang
yang lain. Ini yang pertama yang ingin tiang sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita merayakan Maulid, hakikatnya adalah kita mengikuti salah satu sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian niatan baik yang kedua dari kita merayakan Maulid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, adalah menampakkan kesyukuran kita kepada Allah yang Allah takdirkan tiang pelungguh ini menjadi bagian dari umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur menjadi bagian dari umat Nabi, menurut salah seorang ulama, di antaranya Al-Maghfurullah Profesor Dr. Sayyid Alawi, itu hukumnya wajib, kata beliau. Karena itu ketika kita merayakan Maulid dengan niat bersyukur, maka sesungguhnya merayakan Maulid itu adalah wajib. Itu kata Al-Maghfurullah Profesor Dr. Sayyid Alawi, sahabat dari Al-Maghfurullah Maulana Syekh. Apa alasan beliau mengatakan demikian? Paling tidak kita bisa merilis kembali sejarah di zaman Nabi. Ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia kurang lebih 30 tahun, ada satu peristiwa yang terjadi di Makkah, yaitu peristiwa bergesernya Hajar Aswad. Peristiwa bergesernya Hajar Aswad ini ada beberapa riwayat. Ada yang menyatakan bergesernya Hajar Aswad disebabkan karena banjir. Ada riwayat yang lain mengatakan bergesernya Hajar Aswad ini disebabkan karena Hajar Aswad itu tiba-tiba jatuh. Marabasantano selun-selunna urak Hajar Aswad niki. Nah, persoalan yang muncul setelah terjadinya bergeser Hajar Aswad itu, marabasa mangkin akhlapu kadus maran leda paling berhak nulakangnya. Kadus tojang bedeng maran leda paling berhak. Kadus dasantreng umpama maran leda paling berhak. Ya ada milih kalah kadus ubek bangkat, kadus timuk jero besi ita paling berhak luian masyarakat ta umpama. Jadi tidak ada yang mengatakan dirinya tidak paling berhak. Saking tajamnya perselisihan itu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, sampai mereka ingin melakukan peperangan. Lalu kemudian dalam situasi genting itu datanglah seorang yang memang sudah lama dikenal. Seseorang ini tidak mau berbicara kecuali apa yang dia bicarakan itu penting. Yang kedua, semua orang Arab mengenal yang berbicara ini tidak pernah suka mengada-ada. Ya ada girang miak-miak. Itulah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepada para tokoh ketika terjadinya kegentingan untuk menentukan siapa yang paling berhak menentukan Hajar Aswad. Jadi Nabi menyampaikan usul, tiang lunas izin menyampaikan pendapat. Semua pimpinan kabilah melihat, oh ya Muhammad, Muhammad ya kanggo. Karena kami mengenal Muhammad itu tidak suka berbicara kalau tidak penting. Kami kenal Muhammad itu tidak suka berdusta. Apa genpe sampean Muhammad, kata para tokoh. Lalu disitulah baginda Nabi SAW menyampaikan usul. Pertama tiang nyampiang usul ya nabuke tiang iring pelinggih pesami, para pengelingsir, para kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah untuk duduk bermusyawarah. Kita musyawarah, pertama menentukan kapan harinya Hajar Aswad itu dikembalikan. Yang kedua, kita bermusyawarah untuk menentukan apa kriteria, apa syarat yang harus dimiliki
oleh orang yang boleh mengembalikan Hajar Aswad itu. Pendapat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diterima oleh semua pimpinan kabilah. Oh ya, kami setuju. Menanggapi musyawarah, dilakukanlah musyawarah. Dalam musyawarah itu ditentukan hari, tanggal, kapan dikembalikan Hajar Aswad itu. Yang kedua, ditentukan kriteria. Nah, apa syaratnya? Apa jadi syaratnya? Berdasarkan keputusan musyawarah, ijari syaratna dengan ikanggu nulakang Hajar Aswad adalah ai paling pertama datang gen komplek Masjidil Haram, itulah dia yang berhak mengembalikan Hajar Aswad. Siapapun dia, apa dia pimpinan kabilah, apa dia masyarakat biasa, kalau dia pertama kali datang pada hari dikembalikannya Hajar Aswad, dia sudah itu yang akan mengembalikan. Oke, sepakat. Tok tok tok. Ditunggulah harinya. Marangkun pelinggih pesami nganti kelmhat genta maulid niki. Ditunggu. Ibu-ibu nunggu, sibuk. Panitia perayaan maulid juga sibuk menyiapkan segala sesuatunya. Le angkun meledda pada, terutama sekali pimpinan kabilah niki, agar ida pertama kali datang loh Masjidil Haram jemaah, konon ceritana kelem nono andara idarani pada tinduk, ndara rani pada kejep, agar aku jejulu jemaah datang loh Masjidil Haram, agar aku mau kemuliaan mengembalikan Hajar Aswad. Karena saat itu mungkin mendapatkan kepercayaan mengembalikan Hajar Aswad itu, Kak Tuan Haji Zainuddin, adalah sebuah kepercayaan yang sangat bergengsi, sehingga menjadi rebutan semua kalangan. Ndara tinduk lelapuda pada ngasa lagu kanja penyerminan pelinggih pisam ini kan berdua ya keterbatasan. Balamu munah jam 2 telu 4 jam 5 lagu munah na 5 jam na celeng doang jak kan nganek-nganek negadang atuh. Jadi bagaimanapun sang ya ndara arn kopi jenai laik untuk tidak membuat dia tidur. Karena semua pada jaga, akhirnya mereka tertidur malam dan semuanya terlambat bangun. Baginda Nabi besar Muhammad SAW tidak pernah memiliki keinginan untuk mendapat kehormatan itu. Ya dawah meletangnya, ya dawah ngimpiangnya oleh Nabi inta. Nabi kita melakukan aktivitas biasa pada malam itu, ya jamnya istirahat, Nabi istirahat. Tetapi malaikat Jibril yang membangunkan Nabi konon dalam riwayat itu. Muhammad urasepe, silahkan bergegas, bersiap-siap pergi ke Masjidil Haram. Lalu baginda Nabi bangun, ia membersihkan peragaian beliau, pasang pakaian, lalu kemudian berangkat ke Masjidil Haram. Betul, demenda sampai di Masjidil Haram Nabi inta masih sepi, yang darak dengan saik-saik. Tapi walaupun demikian tidak serta-merta Nabi, nah berarti aku nengkan ini kanggo kembali yang Hajar Aswad. Enggak, baginda Nabi tunggu yang lain untuk datang. Tetapi yang datang kemudian itu pun mengakui kalau yang datang pertama di komplek Masjidil Haram itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun saat itu beliau belum dibiksah. Belum dibiksah artinya belum dilantik menjadi Nabi Rasul. Karena baginda Nabi dilantik menjadi Nabi Rasul pada usia 40 tahun. Peristiwa ini terjadi pada usia Nabi 30 tahun. Semua datang, ai datang pertama, oh Muhammad. Ai datang pertama kita Muhammad. Semua yang ditanya mengatakan yang datang pertama Muhammad. Maka sesuai kesepakatan, siapa yang datang pada hari yang ditentukan ini di komplek Masjidil Haram, maka ialah yang akan diberikan kepercayaan mengembalikan Hajar Aswad. Maka semua pimpinan kabilah, para pengelingsir, para sesepuh di Makkah itu mempersilahkan kepada baginda Nabi untuk mengembalikan Hajar Aswad. Saat baginda Nabi mendapatkan kehormatan itu, sifat dan karakter kepemimpinan ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Sifat dan karakter membangun kebersamaan dan kekeluargaan ditunjukkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW.
Bagaimana baginda Nabi membangun karakter kebersamaan? Bagaimana baginda Nabi membangun karakter kekeluargaan ketika mendapatkan kehormatan itu? Baginda Nabi SAW menarik sorban ngantuk dalik Nabi, ampuk dah kelat ia sorban niki, lalu kemudian hajar aswad itu diambil, ditaruh di atas sorban Nabi. Ampuk dah tunasin silaka pelinggih pe kadus tojang bedeng ne peanti, pelinggih pe kadus da santriang ne, kadus ubek bongkot ne, kadus ubek pekan ne, kadus ubek bangkat ne peanti, kadus timuk jero ne peanti. Sila kat yang ireng bareng-bareng nulakan hajar aswad loh kolana imula. Semua pada bersama-sama memegang ujung surban baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian begitu sampai di tempatnya, Nabi yang mengambil lalu menempatkan di tempat yang semula. Inilah bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian yang Allah Subhanahu wa taala abadikan di dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya yang menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat Allah yang Allah karuniakan kepadamu. Idh kuntum a'daan, ketika engkau berada di jurang pertengkaran, di jurang pertumpahan darah. Marak cerita tiang Hebrew, saking gentingnya semua pada berperang, tapi berkat kehadiran Muhammad fa'allafa baina qulubikum, Allah Subhanahu wa taala menyatukan kembali hati semua pimpinan-pimpinan kabilah di Arab. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kemudian kalian, kata Allah, kami persaudarakan dengan keberadaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata sebahagian mufassir, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kata nikmat Allah pada ayat wazkuru nikmatallah itu adalah kelahiran atau kehadiran junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah sebabnya kita pantas bersyukur, bahkan wajib bersyukur, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana di dalam risalah dakwah baginda Nabi, Nabi bukan hanya mengajarkan akidah atau tentang keimanan, Nabi bukan mengajarkan perangkat-perangkat hukum yang namanya syariah, tetapi juga Nabi banyak mencontohkan kepada kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, bagaimana kita membangun tatanan yang kuat di dalam masyarakat kita. Jangan kita lupakan Bapak Ibu, awal ayat itu Allah awali dengan kata-kata wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada tali ajaran agama Allah dan wala tafarraqu, jangan suka selisih, jangan suka beda pendapat yang berujung kepada tidak saling mendengar satu dengan yang lain. Nih, tiang iring pelinggih pesami, nini tiang, mami tiang, bapak-bapak tiang bermaulid malam ini. Mudah-mudahan maulid kita malam ini menggugah hati kita untuk bisa membangun kebersamaan. Desa kita Desa Lekong kaya dengan potensi orang kaya, potensi orang berilmu, potensi orang hebat. Cuman lemah tak Desa Lekong dan sekata ini asai. Bagaimanapun kita punya sumber daya, tetapi ketika sumber daya itu tidak bisa dihimpun, padang kenana merangkat ulama wujuduhu keadamihi, keberadaannya sama saja dengan tidak ada. Beli desanta nenek, coba pergi tak jari telu nengka desanta, pok pampang, Desa Lekong, pok pampang, nyur tebel. Dan di semua tempat itu ada potensi-potensi brilian luar biasa. Lagu ampura nini tiang, mami tiang, bapak-bapak tiang, ya tak nini doang kah sahi, sila kat yang tunasin pelinggih. Ya genta ini doang ah sahi ki.
Padahal kita ini sesama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang ingin yang sampaikan kepada pelungguh malam ini. Ajakan untuk mari kita membangun kekeluargaan. Tiang makin pesilak pe lelek den timu, tidak ada rasa sedikit pun bagi tiang menjadi orang lain. Apalagi tiang bagi pelungguh kan boleh tiang katakan tidak asing. Makin tiang ngarnin Haji Zainuddin laik kan ijair tiang girang metamal segala macam, sudah banyak saling mengenal. Jadi sesungguhnya potensi-potensi kebaikan itu bapak-bapak dan ibu-ibu saudaraku sekalian sangat banyak di tempat kita. Ngiring untuk mengambil hikmah dari peristiwa Maulid Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, agar mudah-mudahan ini bisa menjadi sesuatu yang bisa merubah kita kepada keadaan yang lebih baik. Kan salah satu maqasid, salah satu tujuan baik dari kita merayakan Maulid ini kan mendapatkan barokah. Barokah itu kata ulama, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mengambil pengertian yang disampaikan oleh ulama tasawuf, al-barakah bimakna ziyadatul khair. Kita punya kebaikan sekarang, kebaikan kita sekarang ini mampu kita tambah. Apa kuantitasnya kita tambah atau kualitasnya kita tambah? Ketika kita mampu menambah itu namanya hidup kita barokah. Atau kalau kita tidak bisa mendapatkan keberkahan dalam takrib yang diberikan oleh para ulama tasawuf, kita bisa ngambil makna barokah yang diberikan oleh ulama fikih. Apa makna barokah menurut ulama fikih? Istimrarul khair, tetap menjaga kebaikan yang sudah ada. Ya nini rumbu ya petau, jaga yara ya petau akurang ngone-ngone jak sekilang pucul jarina. Jadi jangan kita begitu, supaya dia tidak seperti itu kehidupan kita, supaya tidak seperti itu keluarga kita, supaya tidak seperti itu masyarakat kita, dalam arti kata makna yang tidak baik. Itu sebabnya tiang ajak pelungguh sami, mari kita bangun kekeluargaan dan kebersamaan. Hikmah kita merayakan Maulid itu, baginda Nabi mengajarkan cinta dan kasih sayang di antara kita. Kemudian yang ketiga, dan ini mungkin uraian yang terakhir ya, jadi ya lebih 30 menit kak tuan insyaallah tiang matur tentang tiang pelinggih pada bekan niki. Yang ketiga, tujuan kita merayakan Maulid itu bapak-bapak dan ibu-ibu saudara-saudaraku sekalian adalah kita bermaulid karena kita ingin mentauladani perilaku-perilaku mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita membaca riwayat, ketika Sayyidatuna Aisyah ditanya tentang akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Aisyah menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Mun peketuanin kami akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Sisi Aisyah, beliau mengatakan akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Dan kalau kita baca bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian, sungguh sangat banyak, luar biasa akhlak-akhlak mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dijelaskan di dalam kitab suci Al-Quran. Satu di antaranya, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat mulia yang namanya pemaaf. Nabi tanono ya ngembeng ati dendam. Nabi kita juga tidak diberikan hati yang namanya hasad dan dengki. Selalu memaafkan orang yang salah kepada beliau. Jangankan yang salah itu sahabat beliau, hatta yang salah itu orang yang tidak senang kepada Nabi, tanpa dia minta Nabi maafkan.
Itu ada kan kisahnya, ilai arak dengan marabasa kasar no dengki loh Nabi enta, sehingga ia pegawaian yang betul-betul menyakiti dan menghina Nabi. Imbe kilangan Nabi enta loh masjid sholat di persimpangan, sengaja dia tunggu demen daliwat Nabi gen persimpangan nono enggak na pegawaian dengan nenek tuji nujin Nabi enta. Begitu lewat Nabi kita diludahi, kena Nabi kita lagu ia ada sili senyum. Mun marak-marak ita naga lihat dengan ya sang mulai kita negam lima bejagoran atau negam lima dari lah ingat tu lalu aja. Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, menjadi hamba Allah yang mulia itu tidak gampang. Menjadi hamba Allah yang mulia itu tidak gampang. Harus siap menghadapi segala batu uji, harus siap menghadapi banyak fitnah, harus siap menghadapi banyak ujaran kebencian dan sebagainya. Dan orang-orang mulia itu rata-rata pemaaf. Orang mulia itu rata-rata pemaaf. Tidak ada ceritanya orang mulia itu dendam, tidak ada ceritanya. Tidak ada ceritanya orang mulia itu hasad dengki. Itu kebersihan hati Nabi dan juga hati hamba-hamba Allah yang Allah berikan kemuliaan. Bilang jelu enggak anak pegawaian dengan nenek sampai terjadi dan saya jelu tumben ya andara nujini dan nabinta yuk imbeta dengan bilang jelu nujin aku ini nomor atau andara ke sampai Nabi tanyakan dia ke tetangga imbeda biasa tepu-tepu teh bilang kuliwat nujin aku marah basanda sakit. Oh imbe balen dari tono. Menang itu ya terima kasih. Lalu Nabi minta sholat. Selesai Nabi sholat, kemudian beliau pulang minta kepada sebinian beliau tim pesang aku apa jarak. Tim pesang pekembeke. Gen kulalun jago dengan sakit. Yo, ndarak biceritan sahabat sakit. Ai genda jangan oleh Nabi. Tim pesang ida beberapa makanan kurma atau roti dibawa oleh Nabi. Petanda dengan ibilang jelu pegawaianna yang darat lain kecuali nujin nida. Sampai ke rumah orang itu Nabi masuk ya natuang sara dengan nono. Dia menyambut Nabi dengan isakan tangis. Muhammad nene yang darat lain pegawaianku lainan kanca menghina zolimin bilang peliwat gen lalu sembayang tujin kodang bilang waktu lagu kumbena kejangkanku sakit nenek dengan imaran lekna sahabatku dengan imaran lekna keluargaku yang darah datang pertama kali datang Muhammad ilain yang darah pesak siang katanya. Lalu dia ulurkan tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Langsung dia masuk Islam karena pemaafnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat maulid kelem niki aten tiang aten pelinggih pesami, mudah-mudahan dabang hidayah li Allah taala agar tabedue sifat pemaaf. Ya karena rak pelinggih mun bede masalah bareng keluarga jiran tetangga empok pengena era itu doang tak selesai gen akhirat la ilaha illallah berdua kita sahabat gen akhirat kemilik ta jari doanta ya tak bermasalah gen akhirat. Apapun masalah kita di dunia ayo selesaikan di dunia ya pebecat lalu ngena laun tak selesai gen akhirat. Berat namanya akhirat itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Itu sebabnya Nabi mengajarkan kita untuk bersikap pemaaf. Yang kedua, sifat mulia baginda Nabi yang pantas untuk kita teladani adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki sifat mulia namanya tawadhu. Baginda Nabi diberikan gelar dengan asyraful anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi, para rasul. Lagu coba tak baca sejarah injaitang lekda kelambinda ida imu puang lekda kelambinda ida nabi
Ini asyraful anbiya wal mursalin. Tidak membuat Nabi bangga kemuliaan-kemuliaan yang beliau miliki. Bahkan Imam Nawawi mengatakan Nabi Muhammad SAW itu memiliki mukjizat kurang lebih 1200. Tetapi sekali lagi itu tidak membuat Nabi bangga, apalagi sombong takabur. Nabi bersikap tawadhu. Apa makna tawadhu, bapak-bapak dan saudara-saudaraku sekalian? Kata ulama, tawadhu itu adalah ru'yatun nafsi bi'ainil haqarah wa ru'yatul ghair bi'ainil izzi. Kata ulama, tawadhu itu adalah kalau kita bisa melihat diri kita dengan keterbatasan yang kita punya. Betul kita punya keistimewaan, betul kita punya kelebihan, tapi kelebihan yang kita miliki tidak membuat kita bangga. Yang kita lihat adalah saya ini makhluk Allah yang lemah. Wa ru'yatul ghair bi'ainil izzi. Sementara kalau kita melihat yang lain, objektif, jujur kita ngakuin batur, munabudai kelebihan, ngakuin ta kelebihan, kita hormati juga dia. Itu tawadhu. Lawanan tawadhu itu namanya apa? Takabur. Takabur juga kebalikan dari ibru. Kalau takabur itu apa? Ru'yatun nafsi bi'ainil izzi. Orang yang melihat dirinya serba bisa, ia doang paling tahu, ia doang paling cekat. Wa ru'yatul ghair bi'ainil haqarah. Kalau dia lihat orang lain darat tahun batur. Ini namanya sikap takabur, dan sikap ini tidak baik. Yang dicontohkan oleh Nabi itu adalah sikap tawadhu. Maka mudah-mudahan berkat yang ngiring pelungguh merayakan maulid malam ini, hati kita Allah berikan sifat pemaaf, dan juga hati kita diberikan sikap tawadhu oleh Allah Subhanahu wa taala, agar maulid kita malam ini betul-betul membawa barokah. Barokah dalam arti kata apakah maknanya ziyadatul khair atau barokah bimakna istimrarul khair, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, ibaut yang sampeang gen dalam pertemuan silaturahim bareng pelinggih pisami kelem niki lagu ampura tiang matur maaf, mudah-mudahan ya tiang kaswan. Ya, sebenarnya yang layak menyampaikan uraian ini adalah guru-guru kita, orang tua kita. Ya, kita sebagai anak-anak beliau ini layaknya diberikan nasihat. Tetapi karena diminta sama panitia, maka tiang menyampaikan ini mewakili beliau-beliau semua, guru-guru kita, mewakili beliau-beliau semua, orang tua kita, dan tiang sampaikan kepada pelungguh ini semua tiang sampaikan atas dasar cinta karena Allah kepada pelungguh sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tak pada tetap saling kangen gi. Mudah-mudahan tak pada tetap saling kangen. Tiang merasa tiang dikangen sama pelungguh, terutama sekali para tokoh-tokoh tiang di Tojang Bedeng, di Dasantren. Kumbena po tiang merasa dikangen karena walaupun tulan tiang berjuang dentimu membangun pondok pesantren luar biasa, bantuan pelinggih pesami lili iti. Tidak pernah tiang punya kesempatan menyampaikan ucapan terima kasih, maka malam ini kepada seluruh nini-nini tiang, mami-mami tiang, laki bini, sanak, sami, bija, semua keluarga, jamaah masyarakat yang ada di Tojang Bedeng dan Gubuk Bangkat, termasuk para tokoh, tiang sampaikan jazakumullahu khairan katsira atas bantuan pelungguh, apapun bentuk dan macamnya bantuan itu, hatta pelungguh membantu dengan doa. Itu sangat terasa sekali hikmah dan manfaatnya bagi tiang, sehingga di desa kita ada pondok pesantren Riyadus Sholihin itu karena ada dukungan pelungguh. Termasuk idaka tuan tiang Haji Lalu Zainuddin Daka Damataram sering juga, apakah itu memberikan bantuan pikiran, termasuk juga sekali waktu beliau memberikan bentuk-bentuk bantuan yang lain. Maka malam ini tiang gunakan untuk menyampaikan jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu khairan katsira, jazakumullahu khairan katsira. Dan yang kedua tiang sampaikan kepada pelungguh,
Kebetulan tanggal 12 Rabiul Awal kemarin, saat kita melakukan tasyakuran sekaligus juga maulid di pondok pesantren Ampura, para tokoh, para penglingsir tiang, ya peparan tiang aparna girang njulin. Kenapa tanggal 12 itu tidak pernah kami lewatkan? Karena kebetulan tanggal 12 itu Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Bajang dulu berkenan meletakkan batu pertama pembangunan pondok pesantren Riyadus Shalihin itu. Itulah sebabnya yang selalu mengajak jamaah kita, santri-santri kita di sana untuk merayakan tasyakuran sekaligus juga maulid. Jadi tidak ada niat mele ampura julin desa, julin nono, julin nenek, tidak ada niatan itu. Tapi 12 Rabiul Awal bagi Riyadus Shalihin sebagai sebuah pondok pesantren lembaga perjuangan itu adalah tanggal yang bersejarah. Itulah sebabnya kami selalu mengisi itu walaupun dengan cara-cara yang sederhana. Dan alhamdulillah 12 Rabiul Awal kemarin kita gunakan untuk meresmikan beroperasinya panti asuhan Al-Badru Alaina. Karena itu melalui kesempatan ini juga tiang sampaikan kepada pelunggu semua, mundara anak yatim taite tojang bedeng dasantren ya nabaule keluarganda nyekolah hangida. Apakah ya nabu nyekolah hangida gen SMP ke gen sanawiyah gen aliyah ke gen SMA pianti idaloh Riyadus Shalihin itu ada sekolah di datepu itu. Kita siap menampung dia di asrama panti asuhan Al-Badru Alaina. Ia nara jangka anak yatim ta gara-gara alasan tidak ada biaya tidak bisa menikmati pendidikan. Sila tiang anti karohan pelinggih pe sangara idaite den barat dasantren tojang bedeng mun ada sekolah sanak tiang bapak-bapak kadus mun petuang ida anak yatim ta tamat SD tamat MI mak tak sekolah Raden Darak ta pianti darah Riyadus Shalihin. Di situ kita ada SMP Islam. Kalau dia tamat SMP tidak bisa melanjutkan, di situ kita punya madrasah aliyah. Dan alhamdulillah kedua lembaga pendidikan kita statusnya sudah status terakreditasi. Karena memang berdirinya pondok pesantren itu kita niatkan untuk mengakomodir warga atau anak-anak dari keluarga kita yang memang tidak memiliki biaya untuk menyekolahkan bidadari beliau. Itulah sebabnya yang sampaikan ini kepada pelunggu, sehingga jangan lagi kita mendengar dan masuknya mereka itu perlu anak yatim kita gratiskan semuanya. Insya Allah kami siap untuk membiayai makan minum mereka, karena alhamdulillah sudah banyak donatur-donatur kita yang mengakui siap membantu kami untuk memelihara anak-anak yatim kita, dan itu menjadi tambahan motivasi kepada kami. Doa pelunggu sami selalu kami harapkan nini-nini tiang, mami-mami tiang, walaupun ya pebaun di itu den timu umpama lelek gen gedeng pe tiang tunas dari hati yang paling dalam tiang menyampaikan kepada pelunggu untuk terus mendoakan kami bija-bija pelunggu ini agar mudah-mudahan berhasil meneruskan apa yang menjadi niat dan cita-cita perjuangan pelunggu. Terakhir Bapak Ibu, tiang mohon keikhlasan pelunggu untuk kita membaca suratul Fatihah, karena tahadus binikmatillah dari wilayah kita Tojang Bedeng niki tahun ini ada kader-kader kita yang melanjutkan pendidikan di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Beberapa waktu yang lalu nakan tiang anak dari Kak Tuan Haji Kadir P. Muhajir, anak dari almarhum Kak Tuan tiang Haji Suhaidi P. apa rendah? P. apa? P. Takin, nama lengkap Dayak Tiang Toang. Kemudian Januari 2021 alhamdulillah kita bisa mengirim dua orang anak kita, diantaranya lalu Muhammad Khalis dari anak tiang Muhammad Salahuddin Al-Awabi. Mereka semua bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian harapan pelinggih pesang tiang. Mudah-mudahan kembalinya nanti bisa menjadi penerang bagi kampung halaman kita, menjadi penerang bagi desa kita, dan juga mudah-mudahan bisa menjadi penerang untuk umat dan masyarakat. Tiang tunas keikhlasan pelinggih P semua kita doakan, P Hajir, P Takin, P
Peolis, Peabi, ada juga yang ke Yaman, Peam, ai kerendana Pak Tuan Haji Idrus yang ke Yaman, semuanya kita doakan. Mudah-mudahan Allah senantiasa jaga dan pelihara lahir batinnya, jaga pemikirannya dan tegak teguhkan pendiriannya tetap dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ala madhabil Imam Syafi'i radhiyallahu taala an. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ampura apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, penampilan tiang, penyampaian tiang ada yang kurang pas menurut pelungguh, tiang akui itu sebagai bentuk keterbatasan pengetahuan tiang, dan tiang tunas pelungguh membukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiqul hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.